in your every chaos there is an order. Dalam setiap kekacauan kita selalu sedang juga terjadi sebuah tatanan yang memang Tuhan rancangkan buat kita semua. Jadi kemarin aku dikasih lihat sama suamiku ada satu konten ngebahas tentang bensin yang dioplos itu, tentang korupsi, tentang banyak hal sih, juga salah satunya tentang obat-obatan yang umumnya sekarang kita tahu juga banyak yang bisa bawa penyakit juga ke kita, udah nggak murni lagi gitu intinya. Dan semua hal yang terjadi di dunia ini yang memang saat ini lagi kebuka berita di sana sini, dan di konten itu intinya ujung-ujungnya jadinya kayak gimana dong, apa yang harus kita pegang, siapa yang bisa kita percaya saat ini. Dan aku lihat cerita itu nggak kaget karena memang ya itu yang sudah aku sadari dari beberapa waktu belakangan ini. Seperti halnya your outer world is the reflection of your inner world, and your inner world is the reflection of your outer world. Jadi memang hal-hal yang saat ini sedang terjadi di dunia dan juga di dalam diri kita, memang waktunya untuk dibukakan semuanya. Yang selama ini ditutup-tutupin, selama ini kelihatan di luar baik-baik aja, tapi ya saat ini memang waktunya dimana semuanya itu terbuka. What is hidden will always come out at its time. The truth will always come out, and this is the time. Waktunya Tuhan, Kairos. Kalau dilihat ada istilah namanya kosmologi. Jadi kita mempelajari apa yang terjadi di seluruh semesta ini. Karena kita itu kan semesta kecil, diri kita ini semesta kecil, dan di luar itu dunia yang besar ini tuh semesta besar. Tapi kita semua ada dalam keterhubungan. Jadi kosmologi itu untuk mempelajari kalau kita semua saling terhubung satu sama lain di dunia ini. Ada satu quote yang juga menginspirasi pembicaraanku hari ini dari Carl Jung. Katanya begini, in all chaos there is a cosmos, in all disorder a secret order. Apa yang saat ini terjadi, mungkin banyak orang kayak lagi dalam kondisi, gila nih, gimana nih dunia kok makin begini ya gitu, kayak makin jahat, makin kayak semuanya jelek gitu, semuanya buruk, semuanya terbuka yang kayaknya nggak bener gitu. Kadang mungkin banyak orang juga jadi apatis melihat dunia, so scary, so wild. But sebenarnya chaos yang sedang terjadi saat ini juga ada dalam izin Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Mungkin banyak orang kayak berpikir kehendak Tuhan itu selalu tentang kayak hal-hal yang baik, semuanya lancar, semuanya baik-baik saja, semuanya kelihatannya normal atau idealis menurut pandangan manusia. Tapi di mata Tuhan tidak seperti itu. Tuhan melihat segala sesuatu tuh sudah jauh banget, dari masa lalu, masa depan, dan masa sekarang itu semua ada dalam satu timeline buat Tuhan. Tapi kita manusia itu kan cuma melihat kan yang sekarang atau melihat yang masa lalu. Kita nggak paham the whole picture, dan kadang kita selalu jadi melihatnya hanya fokus di one picture, padahal perjalanan kehidupan adalah sesuatu yang panjang sekali, dari zaman dulu, zaman sekarang, dan masa depan. Aku dalam perjalananku belajar, aku menemukan ada namanya astrologi. Dulu juga aku nggak gitu paham dan nggak gitu percaya akan hal-hal seperti ini. Tapi sekarang mengenali diri, kalau memang ternyata tuh tentang keberadaan diri kita tuh nggak cuma sekedar dilihat dengan apa yang ada di kita, tapi juga kita bisa belajar dari apa yang ada di luar, di sekitar kita, atau bahkan di semesta besar. Kalau kita selalu terhubung dengan semuanya, ya astrologi ini ternyata juga menjadi salah satu cara di mana kita bisa memahami apa yang sedang terjadi baik di diri kita maupun di dunia pada umumnya, dunia besar. As simple as kayak gini ya, untuk paham soal apa sih itu birth chart. Jadi waktu kita lahir di bumi ini, kita lahir dari ibu kita, di jam lahir itu, di waktu tepat saat kita lahir, ada posisi matahari, ada posisi bulan, ada posisi bintang, ada planet dan sebagainya di posisi-posisi tertentu. Itu mereka punya energinya. Mereka diciptakan Tuhan tuh nggak cuma sekedar pajangan, tapi mereka juga punya energinya yang udah pasti akan mempengaruhi kita waktu kita lahir dan sepanjang kita hidup. Belajar tentang astrologi dan mungkin memahami hubungannya dengan kita bukan berarti kita jadi nggak percaya sama Tuhan, karena sebenarnya waktu kita memahami ini semua,
Ya kita juga percaya kalau ternyata Tuhan menciptakan mereka semua nih, si celestial being ini juga ada maksudnya gitu, nggak cuma sekedar pajangan. Dan akhirnya kita bisa lihat kalau Tuhan pun bekerja lewat mereka gitu. Jadi to understand the kingdom of God, how God works in our life, nggak cuma sekedar kita berdoa dan kita berhubung sama Tuhan, kita baca Bible dan sebagainya, tapi ada banyak hal dalam kehidupan ini yang sebenarnya kita perlu pahami untuk bisa benar-benar mengerti how God works di dalam diri kita, dalam dunia dan seluruhnya. Nah, bayangkan jadi sewaktu kamu lahir, analoginya, misalnya waktu di hari kamu lahir, di ruangan itu kamu ada presiden, ada tentara, ada bidan, ada si bapak yang begini, si ibu yang begitu, ya kira-kira begitu. Jadi waktu kita lahir tuh ada energi-energi ini, orang-orang ini kan semua punya energi kan. Atau coba deh bayangkan kamu sebenarnya udah jadi orang dewasa nih, kamu ada dalam satu ruangan dengan presiden, atau dengan orang-orang yang kamu respect, atau dengan papa kamu yang mungkin kalau kamu ngomong begini begitu dia bakal bisa apa gitu, atau ibu yang mungkin kalau sama dia kamu rasa nyaman. Jadi ini tuh tentang bagaimana akhirnya keberadaan yang di sekeliling kita itu juga mempengaruhi bagaimana kita bergerak atau hidup, behavior kita dan sebagainya, pola-pola yang ada dalam kita. Jadi kira-kira seperti itu untuk bisa membayangkan dan menganalogikan hubungan kita dengan celestial being yang ada di bumi ini, di kehidupan ini. Jadi untuk bisa bilang kalau mereka nggak ada pengaruhnya, ya coba dirasakan aja. Nah, tapi memang along the way ini ada juga usaha-usaha di mana kita tuh dibuat kayak nggak paham sama berkat kita sendiri. Kita tuh jadinya nggak mengenal blueprint atau map kehidupan kita, dibuat jadi nggak tajam, supaya akhirnya kita juga jadinya nggak bisa bertumbuh dengan tajam untuk menjadi sebagaimana kita diciptakan, bisa selaras dengan Tuhan dan diri kita sendiri. Yang aku paham juga dari perjalanan kuat dari kecil gitu kan, aku sih suka baca-baca kayak beginian gitu, kayak dulu aku taunya aku Aquarius, kayak aku suka baca kalau Aquarius nanti kalau tanggal segini bulan segini gimana apa. Kalau di majalah-majalah dulu kan suka ada asmaranya lah, terus apa keuangannya, hubungannya gitu-gitu kan, zodiak istilahnya. Tapi ya ini sebenarnya kalau dari Western itu mereka akan lebih bahas tentang sun, maksudnya kapan waktu kita lahir, sun. Padahal sebenarnya yang punya pengaruh ke kehidupan kita tuh nggak cuma sekedar sun doang, matahari doang, tapi ada bulan atau ada planet atau ini dan itu yang mereka juga punya karakter masing-masing yang bisa jadi juga punya pengaruh yang besar juga buat kita. Jadi memang yang selama ini kita pahami soal astrologi dan dianggapnya juga, kalau aku sempat dianggapnya tuh kalau belajar astrologi itu sesat sih, tapi ya memang itu salah satu cara dunia untuk bisa membuat kita jadi nggak paham sama diri kita sendiri. Nah, buat membaca map diri ini ada banyak sih sekarang turunannya dari astrologi itu. Ada human design, ada gene keys, ada juga dari pakai bazi. Aku belum tahu sih, aku belum coba. Tapi kemarin ini aku akhirnya belajar memahami dari memakai sidereal astrologi. Di situ jadi bisa kelihatan sun aku di mana, atau matahari aku di mana, posisi matahari itu di mana, posisi bulan di mana, posisi planet ini dan itu di mana sewaktu aku lahir. Jadi aku lebih paham ternyata archetype ini yang aku miliki dalam diriku, yang akhirnya aku jadi paham makanya aku begini, makanya aku begitu. Dan semua itu ada dualismenya juga, ada dualitasnya juga, ada baiknya ada buruknya. Tapi dengan memahami map diri ini kita jadi paham bagaimana kita untuk bisa mengembangkan yang baiknya dan bagaimana juga kita bisa menghadapi yang kurang baiknya, supaya kita bisa akhirnya menavigasi kehidupan ini dengan lebih baik untuk menuju siapa kita yang diciptakan sama Tuhan di kehidupan ini. Tujuannya si astrologi, tujuannya si kosmologi, atau bagaimana Tuhan menaruh celestial being di kehidupan ini dengan waktu-waktunya yang berubah, ada seasonnya, ada waktunya. Itu juga tujuannya supaya kita semua manusia bisa selaras satu sama lain, selaras dengan diri kita dan juga selaras dengan kehendak Tuhan dalam setiap season kehidupan ini. Di antroposofi juga ada namanya life biography. Jadi di mana kita semua tuh masing-masing sesuai dengan pertumbuhan kita ada waktu-waktunya yang juga terhubung dengan si kosmologi ini. Nah, jadi misalnya seperti anak-anak di bawah umur 7 tahun, jadi 0 sampai 7 tahun itu banyak dipengaruhi oleh moon, bulan.
Moon itu kan sifatnya lebih ke subconscious, perasaan, lebih menyerap sifatnya. Jadi memang makanya anak-anak di bawah umur 7 tahun itu akan sangat dipengaruhi sama yang ada di sekelilingnya, orang tuanya, lingkungannya dan sebagainya. Itu sangat mempengaruhi bagaimana akhirnya si anak ini punya subconscious ke bawah sadar. Terus selanjutnya setiap 7 tahun siklus kehidupan, jadi 0 sampai 7, 7 sampai 14, 14 sampai 21, 21 sampai 28, 28 sampai 35, 35 sampai 42, 42 sampai 49, 49 sampai 56 dan seterusnya. 7 tahun, siklus 7 tahun. Itu ada temanya. Jadi kayak aku nih sekarang aku di siklus 35 sampai 42. Itu memang ada temanya di mana banyak mempertanyakan kehidupan, banyak lagi di istilahnya kayak krisis yang muncul memang untuk supaya aku jadi diselaraskan kembali dengan siapa dan bagaimana dan kenapa aku diciptakan di kehidupan ini, supaya setelah ini di siklus berikutnya aku bisa lebih tajam lagi untuk melakukan apa yang memang aku perlu lakukan di kehidupan ini. Jadi memang untuk membaca timeline kosmologi ini di dalam diri dan juga di yang terjadi saat ini secara kolektif itu lumayan banget kebantu supaya kita bisa paham why things happen the way it is. Dan selain ini juga ada namanya solar return, ya, makanya aku sempat cerita kemarin itu kan waktu aku ulang tahun. Solar return tuh jadi sewaktu kita kurang lebih pas waktu-waktu dimana kita ulang tahun, karena matahari kembali ke posisinya dimana kita lahir. Kemudian ada Saturn return, ada Chiron return, dan yang lain-lain aku juga belum gitu paham. Tapi intinya jadi dengan apa yang terjadi secara waktu itu sebenarnya juga ada pengaruhnya ke diri kita. Apa tujuannya? Supaya kita diselaraskan kembali kepada kenapa kita lahir di sini, di bumi ini. Jadi kayak misalnya sekarang juga aku lagi menghadapi my nodal return, north node return, karena pas north node-nya lagi saat ini di Pisces. Jadi kalau dibilang bisa jadi hal-halnya lumayan chaos rasanya, cuman chaos itu tujuannya supaya aku diselaraskan kembali kepada kenapa aku ada di sini di kehidupan ini. Aku ceritakan juga di post sebelumnya, aku sempat cerita tentang solar return, bagaimana solar return itu juga berpengaruh pada cerita kehidupan aku, yang kalau dilihat sebenarnya rasanya nggak nyaman ya cerita-cerita itu, kayak anggapannya depresi banget lah sampai pengen kabur dari rumah, dan memang beneran kabur dari rumah juga sempat saat itu, atau ngalamin sakit yang tadinya aku takut tapi akhirnya aku bisa melewati itu dan aku mendapatkan diriku yang berbeda, yang akhirnya lebih paham kenapa aku di sini juga gitu. Jadi memang hal-hal yang katanya chaos dalam kehidupan kita seringkali memang itu tujuannya supaya kita diselaraskan kembali kepada kenapa kita lahir di kehidupan ini, supaya kita semakin bisa menjadi siapa kita sebenarnya, our true self, diri kita yang sejati. Dan memang ini semua Kronos itu kan waktu yang berjalan ya. Kronos itu waktu yang sedang berjalan, yang kita ukur secara manusia. Tapi ada juga namanya Kairos itu waktunya Tuhan, dimana memang hal yang terjadi itu sesuai dengan kehendak Tuhan, baik itu kelihatannya ideal maupun nggak ideal. Tapi itu tujuannya semua supaya kita bisa evolving untuk bisa menjadi diri kita yang sejati, yang memang tujuannya kenapa kita ada di sini di kehidupan ini. Jadi kita tuh dalam perjalanan untuk terus ditransformasi, untuk terus belajar, untuk nggak terus menjadi orang yang sama, yang stagnan, yang gitu-gitu aja. Tapi memang dalam perjalanan kehidupan kita, baik kita secara pribadi maupun secara kosmologi nih, yang apa yang terjadi saat ini di waktu-waktu saat ini, memang tujuannya supaya kita semakin diselaraskan dengan kehendak Tuhan yang besar, yang mungkin kita juga belum tentu semuanya bisa paham saat ini. Jadi ini sih mungkin yang aku bisa ceritakan supaya teman-teman juga bisa paham kenapa yang saat ini terjadi. Sepertinya semua berita tuh seram, semuanya tuh terbuka. Ini tujuannya supaya kita semua masing-masing refleksi kepada diri sendiri. Apakah memang dalam diriku sudah selaras dengan siapa aku sebenarnya? Apakah yang selama ini aku jalani setiap hari itu sudah selaras dengan kehendak Tuhan di dalam diri aku? Atau selama ini aku hidup dari itu untuk mengikuti ego aku sendiri, bukan kehendak Tuhan sebenarnya? Dan kalau memang kita hidup untuk mengikuti ego, udah pasti sekarang rasanya chaos, rasanya tidak selaras, karena memang penyelarasan itu tidak mudah. Tapi memang kalau kamu mengerti kenapa kamu mengalami ini dan itu, semua hal yang tidak ideal ini tujuannya adalah supaya kamu menjadi baik itu istilahnya bukan baik menurut kita, tapi baik menurut Tuhan, yang dimana Tuhan udah bisa melihat your whole life,
your whole life sampai kamu mati bahkan nanti. Apakah kita mau menyelaraskan diri kita untuk bisa mengikuti kehendak Tuhan, atau kita cuma mau pikir mau egonya kita aja? Ya kalau kita mau maksa dengan ego kita aja, ya udah, selamat menikmati chaosmu gitu. Tapi waktu kita bisa melampaui chaos kita dan bisa menemukan pembelajarannya, dan akhirnya kita bisa mengizinkan diri kita untuk diselaraskan mengikuti kehendak Tuhan, kita akan menjadi lebih ringan. Yang bikin berat akan kita lepaskan, belajar melepaskan semua berat-berat kita supaya kita bisa hidup lebih ringan, mengikuti kenapa kita ada di sini, di bumi ini. Dan memang saat ini secara kosmologi memang udah diramalkan, baik dari Bible, dari kepercayaan lain pun juga sudah meramalkan hari-hari ini, waktu-waktu ini, di mana memang ini waktunya kita shifting. Ada pemisahan antara gandum dan ilalang. Nah, and it's your free will to choose apakah kamu itu gandum atau kamu itu ilalang. Yang ilalang mungkin akan merasakan hidup semakin berat, dunia semakin jahat, tidak ada dalam kontrol, merasa tidak berdaya. The New World Order, yang memang The New World Order tuh jadi hal-hal terjadi sesuai kehendaknya principle of the world. Tapi di saat ini pun sebenarnya juga ada shifting, di mana there's a way of new earth is going to happen in this life. Kalau di Bible dibilangnya New Jerusalem, bumi yang baru. Dalam pemahaman kita mungkin umumnya, dan aku pun dulu sebelumnya berpikir kalau bumi yang baru itu sesuatu yang beda sama yang sekarang. Surga itu sepertinya di afterlife nanti. Tapi apakah benar seperti itu? Bagaimana kalau ternyata surga itu kita yang membawa surga itu saat ini di kehidupan ini? Bagaimana kamu merasa, berpikir, merasa, dan berkehendak dalam dirimu? Apakah itu surga atau itu neraka? Apakah kita mengembody kenapa kita di sini, yang memang tujuannya adalah untuk membawa surga itu ke bumi ini, atau kita masih sibuk dengan apa yang kita mau sendiri? Jadi memang penyelarasan itu adalah tentang membawa surga ke dalam diri kita, untuk pada akhirnya dari diri kita bisa tercipta surga dalam dunia sekitar kita. In your every chaos, there's always an order. Jadi semoga kita bisa melihat setiap chaos yang kita alami saat ini, atau chaos yang kita lihat di luar diri kita, sebagai suatu invitation atau sebuah inisiasi di mana kita diajak untuk berbenah, membereskan diri dan menyelaraskan diri supaya kehendak Tuhan bisa terjadi di dalam dan melalui kehidupan kita. Pada akhirnya God's order of life, God's plan for your life, God's divine plan and purpose through your life bisa terjadi lewat keberadaanmu, lewat transformasimu, lewat perubahan kehidupanmu dan cara pandangmu, dan cara berpikir dan merasa dan berkehendakmu. God's kingdom come, God's will be done on earth as it is in heaven, in and through our being. Semoga cerita ini membawa kehidupan. God bless you.